Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa ba'du, falhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, Allahumma amin. Kita bisa bertemu kembali di majlis, di antara majlis-majlis ilmu, di tempat mulia di antara masjid-masjid Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat semua niat kita, usaha kita menuju tempat yang mulia ini sebagai amal soleh, amal yang ikhlas, amal yang kelak menjadi hujjah pembela kita yaumul qiyamah, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan ngaji sareng-sareng kita, ngaji bersama kita, mengambil faedah dari surat-surat yang ada di Juz Amma. Dan alhamdulillah kita masuk di surat At-Tin. Kalau kemarin alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah kita ambil faedah surat Asy-Syarh atau Alam Nashrah. Nah, maka ayat berikutnya atau surat berikutnya adalah di surat At-Tin. Ayatnya 8 ayat. Namun semoga bermanfaat karena semua ayat-ayat Allah pasti di situ ada pelajaran berharga, ada hikmah, ada ibrah, ada ilmu, ada pelajaran yang mungkin belum kita ketahui. Dan inilah kita berusaha untuk memahami ayat sehingga kita tidak terkena ancaman afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Agar kita tidak terkunci hati kita dan agar kita mendapatkan hidayah, maka kita coba mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini surat At-Tin, ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jumlah ayatnya 8, dinamakan dengan surat At-Tin karena ayat ini disebut buah tin di awal. Allah bersumpah dengan buah tin, wat-tini waz-zaitun. Ya, disebut di awal maka dinamakan surat ini dengan surat At-Tin atau surat wat-tini waz-zaitun. Nggih, sebagaimana surat Asy-Syarh atau disebut dengan surat Alam Nashrah. Ya. Kemudian apa makna tin? At-Tin, ya. At-Tin adalah buah yang dikenal, yang Allah bersumpah dengan buah-buah ini, ya, buah tin dan zaitun. Kenapa? Karena di situ ada manfaat-manfaatnya yang banyak. Yang buah-buah ini terletak di mana, ya? Kebanyakan buah tin dan buah zaitun di supermarket. Ya, di mana? Ya, di negeri Palestina sana. Nanti akan kita sebutkan apa yang disebutkan oleh ulama tafsir. Kenapa Allah bersumpah dengan buah ini? Kemudian kenapa letaknya dipilih yaitu di kota Palestina atau di negeri Palestina, negeri Syam. Kemudian dikaitkan juga dengan Bukit Tursina dan juga disebut dengan yaitu negeri yang paling aman, negeri yang aman yaitu negeri Makkah. Kenapa 3 tempat ini disebut? Ya, nanti kita sebutkan ini. Kemudian setelah kita mengetahui makna tin, At-Tin adalah buah yang dikenal, yang kebanyakan di negeri Syam sana. Alhamdulillah bisa diekspor ke kita, ya, sehingga kita pun bisa menikmatinya. Kemudian tujuan dari surat ini secara umum adalah
bayanu anna qimatal insan bi imanihi bi rabbih wa anna lil mu'minina fadlahu wa hurmatahu. Penjelasan akan nilai manusia itu ya akan terwujud dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tidak ada iman, enggak berharga manusia sedikit pun. Ya, maka manusia ini punya nilai, punya harga, ya, punya kedudukan kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Ya, semuanya kelak akan dikembalikan. Ini persis seperti makna innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia, semua manusia pada asalnya rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Ya, demikian juga di sini bentuk kemuliaan Allah, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bagaimana tidak, Allah menciptakan manusia sesempurna mungkin. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Ya, kalau kita lihat bentuk tubuh manusia sempurna apa mboten? Apalagi yang sudah menikah ya. Ya, sempurna. Ya, punya istri, punya anak, laki-laki, perempuan, sempurna, Masya Allah. Kalau kita lihat organ-organ tubuh kita, baik luar maupun dalam, semuanya sempurna. Siapa yang menciptakan ini? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebutkan di surat At-Taghabun, yaitu khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Semua ciptaan Allah pasti bermanfaat. Semua ciptaan Allah pasti berguna. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Dan Allah yang membentuk rupa-rupa kalian dan memperbagus rupa-rupa kalian. Ya, makanya di ayat nanti kita sebutkan, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kita harus bersyukur. Ya, jadi di sini ada tujuan-tujuan dari surat ini selain tadi, manusia punya harga kalau dia diiringi dengan iman. Dia akan punya derajat di sisi Allah, akan mendapatkan nikmatnya kalau ya beriman dan beramal soleh. Demikian juga bentuk pemuliaan Allah kepada manusia berupa penciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, lahir dan batinnya. Ya, kemudian juga di antara tujuan ini yang ketiga, tujuan dari surat ini adalah itsbatul ba'tsi wal jazaa' 'alal a'mal. Kita harus meyakini ada hari kebangkitan, hari pembalasan, ada yaumul hisab ya dari seluruh perbuatan-perbuatan kita di dunia. Ya, ini menegaskan iman tentang hari akhir. Ya, kenapa? Nanti disebutkan di ayat, yaitu fama yukadzibuka atau fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, fama yukadzibu, yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa engkau setelah itu mendustakan ad-din? Ad-din artinya ya hari pembalasan. Ya, maka nanti akan kita sebutkan ya. Jadi itu kita ulangi sejenak. Ini adalah tujuannya adalah agar kita mengerti bagaimana manusia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah kalau dia beriman dan beramal soleh. Kemudian bentuk nikmat Allah kepada manusia diciptakan sesempurna mungkin, dengan bentuk yang sempurna, seimbang, tidak ada cacat sedikit pun. Ya, nanti kalau ada yang tanya, terus kenapa ada manusia yang cacat? Katanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus kok ada orang yang cacat? Kok ada yang lahir ngamutan tidak lengkap, tidak jangkep nih? Nah, nanti kita sebutkan rahasianya nih. Ya, kemudian juga harus menetapkan iman kepada hari akhir, hari pembalasan. Kenapa? Allah itu ya di antara sifat atau nama dan sifatnya memiliki sifat al-hikmah. Allah namanya al-hakim, yang adil. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah Ta'ala. Di antara bentuk keadilannya adalah ada hari pembalasan. Kalau tidak ada hari pembalasan, maka di dunia ini yang semena-mena semakin menjadi-jadi. Yang susah tertindas semakin sengsara, nggak pernah merasakan kebahagiaan.
Ya, namun Allah dengan keadilannya akan membalas keburukan dengan keburukan dan kebaikan pula dengan kebaikannya. Oke, kita mulai surat At-Tin sekali lagi. Sebelumnya juga kita tambahkan ayat ini dikatakan kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir tidak disebutkan sebab nuzulnya, sebab turunnya kenapa, wallahu alam, karena butuh riwayat. Namun riwayat yang valid tidak menyebutkan sebab nuzulnya, turunnya ayat ini kenapa. Adapun keutamaannya ini dibaca ya ketika sholat isya, terutama di waktu safar. Ya, disebutkan Nabi SAW memilih surat ini, yaitu surat At-Tin, dibaca ketika beliau safar. Ini kalau kita safar mungkin ya maka salah satu rakaatnya kita baca surat At-Tin, karena beliau yaitu sholat al-isya fi ihda raka'ataini fi safar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau membaca surat At-Tin ini di sholat isya di salah satu 2 rakaat ketika safar. Oke. Oke, kita mulai surat At-Tin yang kita ambil juga dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Ya, mulai dari ayat yang pertama. Ya, dimulai dari wat-tini wa waz-zaitun. Ini jelas sering kita menemui wa. Wa ini artinya apa nggih? Sumpah. Yang sering kita ulang pula dalam pelajaran tafsir, nggih, dalam ayat sebelumnya wal laili wasyamsi ya wadduha, itu semuanya bentuk sumpah-sumpah Allah. Kalau dalam bahasa Arab sumpah itu memakai fi'il aqsama bi. Ya, aqsama bi yang artinya bersumpah dengan. Namun kadang fi'il itu dihapus, dihilangkan. Ada yang tidak dihilangkan, seperti yang tidak dihilangkan di surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwama, atau di surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, ada kata aqsama yuqsimu. Ya, namun di beberapa tempat atau ayat yang lain fi'ilnya ini dihilangkan, cukup diganti dengan wa, namanya wawu qasam, wawu sumpah. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab, wawu itu macam-macam nggih. Ya, ada wawu qasam, ada wawu ibtidaiyah, ada wawu apa lagi? Ya, wawu atfiyah, ada wawu haliyah, ya, wawu la adriyah. Ya, maksudnya ya, wawunya macam-macam nggih. Monggo nanti bagi panjenengan yang belajar bahasa Arab akan ditemui macam-macam wawu. Ya, di sini wawu adalah wawu qasam, artinya sumpah. Ini berarti ada yang disumpah ya, atau fiilnya diganti dengan wawu. Kemudian ada istilahnya muqsam bi yang disebut sebagai sumpah. Artinya kenapa? Ya, kenapa Allah bersumpah dengan At-Tin, dengan Az-Zaitun, dengan Al-Lail, dengan Asy-Syams, dengan Ad-Duha, dengan apa lagi? Ya, dengan Balad, ya, dengan Nafsin, ya, dengan apa lagi? Wal Fajr, dengan Wal Asr. Ya, disebutkan ahlu tafsir, di antaranya adalah Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan ya dalam kitabnya Al-Itqan, bahwasanya sumpah yang disebutkan di sini ada 2 kandungan. Bisa jadi mengandung fadilah, keutamaan, atau bisa jadi mengandung manfaat. Jadi pasti yang Allah sebut tadi, kalau disebut oleh Allah Ta'ala sebagai sumpah, pasti di situ mengandung keutamaan atau manfaat. Ya, kita lihat wal laili. Apa manfaat malam? Sebagai tempat istirahat, bukan tempat mencuri atau tempat melakukan niat-niat buruk, tidak. Namun ya di situ ada tempat untuk istirahat. Dijadikan malamnya itu sebagai tempat istirahat, sebagai pakaian. Demikian juga wasyamsi, manfaatnya banyak. Wal laili, wal fajri, wal asri. Ya. Dan juga di sini disebutkan watin. Kira-kira ini mengandung manfaat atau keutamaan nggih? At-tin waz zaitun. Ini manfaat. Manfaatnya banyak. At-tin ya buah tin dan buah zaitun. Ya, kalau buah tin itu yang dimakan, namun karena kita orang Jawa mungkin ya, ada yang biasa makan buah tin. Ini nggak biasa ya. Namun di situ disebutkan faedahnya banyak. Ya,
buah yang barokah, syajaratun mubarakah. Ya, demikian juga zaitun. Kalau zaitun kita biasa minyaknya, ya. Minyak zaitun, dan manfaatnya banyak. Apalagi yang murni, ya, itu bisa untuk manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan, ya, untuk perawatan tubuh, kecantikan dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini ada manfaat. Ya, adapun wa hadzal baladil amin, ya, disebutkan kalau di ayat at-tini waz zaitun wa turi sinin, kalau wa turi sinin kira-kira mengandung manfaat atau keutamaan. Tur sinin itu artinya bukit Sinai. Ya, berarti mengandung keutamaan. Apa keutamaannya? Nanti disebutkan. Wa hadzal baladil amin mengandung, ya, Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini, yaitu negeri Indonesia. Bukan, ya, negeri Mekah. Ya, nggak boleh ditafsirkan baldatun apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah negeri kita, negeri Nusantara. Negeri Mekah, satu-satunya negeri yang barokah. Ya, syariat ditegakkan di sana, ibadah, ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Ya, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di kita, negeri kita masih banyak yang berbuat, ya, kesyirikan. Nih, jadi kembali ke tadi, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya pasti, ya, di situ ada manfaat yang bisa kita dapatkan atau ada keutamaan yang bisa kita ambil pelajaran. Nih. Kemudian di antara makna sumpah juga yang pernah atau bahkan sering kita ulang-ulang, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu itu tujuannya untuk menekankan berita yang akan dikabarkan. Ya, menekankan berita. Apa berita penting di sini? Ya, kita lihat ayatnya, wattini wazzaitun, masih sumpah. Wa turi sinin, masih sumpah, nggih. Wa hadzal baladil amin, masih sumpah. Langsung beritanya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini beritanya. Yang berarti yang harus kita perhatikan benar-benar, sungguh manusia itu sudah Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, nanti kita sebutkan. Kemudian dengan bentuk yang sebaik-baiknya itu, lahir batin semuanya, organ-organ tubuh, tangan, kaki semuanya seimbang, pendengaran, penglihatan, apalagi organ-organ dalam ini, ya, organ pernafasan, ya, jantung, pencernaan dan lain sebagainya, semuanya seimbang, teratur. Coba aja dikurangi dikit aja, nggih. Nggih, dikurangi nafasnya dikit, ya, jantungnya sudah mulai detaknya lambat atau cepat, darahnya pompanya sudah mulai tinggi atau sudah mulai rendah, ya, persendian ini sudah mulai linu-linu, ya, pegel-pegel, ya, sehingga dulu mungkin lari kuat, sekarang, ya, ngos-ngosan, ya, atau sudah pegel-pegel. Belum lagi pendengaran nanti berkurang, penglihatan juga kabur, belum lagi ingatan yang dulu mungkin fresh, ya, celing gitu, sekarang mikirnya 1000 kali, misalnya. Nah, belum lagi nikmat-nikmat yang lain, semuanya ini ada wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu semuanya ada nikmat. Apakah kalian tidak melihat? Ya, apakah kalian tidak memikirkan? Nih. Kemudian nanti akan dikembalikan ke tempat yang paling buruk. Na'udzubillah. Ke asfala safilin, tempat yang paling rendah, yaitu, ya, neraka. Ya, di sini ada kabar diberi nikmat, maka kita harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur, nanti Allah kembalikan ke tempat yang paling buruk, paling hina. Namun bisa selamat, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya, dan seterusnya. Nah, makanya di sini berita yang ingin ditekankan adalah di ayat yang keempat, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggih. Berarti kita harus yakin, ya, dengan berita ini, meskipun kalau kita seorang yang beriman tidak perlu sumpah pun, nggih, kita sudah yakin seyakin-yakinnya. Namun di sini Allah menekankan berita, berarti berita ini sangat-sangat, ya, penting bahasa kita, urgent, ya, urutannya itu paling, ya, paling tinggi. Ya, kenapa? Allah sampai bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, ya, dengan bukit Tursina dan dengan negeri Mekah yang aman. Berapa sumpah ini? 4.
Kalau sumpah satu aja itu sudah sangat penting, apalagi disumpah dengan ya 4. Nah, menunjukkan berita selain itu sangat-sangat penting, harus kita perhatikan benar-benar. Oke, kita masuk lagi sekali lagi buah tin, buah yang ma'ruf ya, yang sudah dikenal tentunya bagi mereka yang tinggal di sekitar negeri Syam ya, khususnya di negeri Palestina. Kenapa disebutkan di sini at-tin wa zaitun di negeri Palestina atau di negeri Syam? Karena di situ ada nabi yang diutus dari sana. Nabi siapa kira-kira nih? Nabi Isa alaihissalam. Ya, dari negeri Palestina. Ya, dari negeri Syam. Ya, ini ayat yang pertama wat-tini wa zaitun. Kemudian wa tur sinin, Bukit Tursina yang dikatakan dari negeri Mesir. Atau mungkin ada yang pernah berkunjung ke sana? Bukit Tursina. Ya. Nah, itu ada, kenapa disebutkan di situ ada keutamaan? Karena disitulah Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ini namanya, di antara julukan Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, Nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung, bukan kiasan, bukan majas, bukan suara hati, suara batin, bukan. Tapi Allah memperdengarkan suaranya kepada Nabi Musa secara langsung. Ini yang diingkari oleh ya sebagian kelompok yang menyimpang, yang mengingkari nama dan sifat Allah Al-Kalam. Jadi Allah itu punya sifat ya berbicara kepada siapa saja, kapan waktunya, dan kepada siapa yang dikehendakinya. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah mengajak bicara Nabi Musa secara langsung. Ya, diperdengarkan suara Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tempatnya di mana? Tursina, di Bukit Sinai. Yang dikatakan, meskipun ada perbedaan pendapat di mana tepatnya bukit itu atau gunung itu, Jabar Saina ya. Sina wa Turi Sinin, itu ada yang mengatakan di negeri Mesir sana. Wallahu a'lam bishawab. Yang intinya di situ ada tempat yang Nabi Musa diajak bicara ya, yaitu di bukit yang suci tadi, Muqaddas itu ya, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini ada Nabi yang disebut, yaitu Nabi Musa. Kalau tadi Nabi Isa, kemudian yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Baru yang ketiga, wahadzal baladil amin. Allah bersumpah pula dengan negeri Makkah, negeri yang aman, tempat Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW diutus ya, yaitu negeri yang paling aman sedunia secara mutlak. Kenapa? Karena negeri ini tidak akan dilewati oleh Dajjal. Semua negeri akan disapu bersih oleh Dajjal, maksudnya dilewati. Makanya di antara julukan Ad-Dajjal adalah Al-Masih, yang menyapu seluruh permukaan bumi kecuali Makkah dan Madinah. Ya. Maka di sini Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini, yang dahulunya tidak ada tanaman, tidak ada air, ya, namun dengan izin Allah sampai sekarang ya negeri ini aman, ya, bahkan datangkan manusia dari segala macam penjuru untuk melakukan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji dan umroh. Berkumpul semuanya manusia di sana, tidak dibedakan mana raja, mana rakyat, mana kaya, mana miskin, mana artis, ya, mana orang biasa, ya, semuanya sama. Ya, kemudian di sini ya yang ditekankan yaitu ada nabi yang diutus dari sana, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 nabi inilah ya, dari Nabi Isa ya di negeri Palestina, kemudian Nabi Musa di negeri Mesir ya, kemudian Nabi Muhammad SAW dari negeri Mekah. Inilah nabi-nabi yang mulia yang terkumpul dalam ulul azmi ya, nabi yang teguh, kuat, sabar, yang ditolong oleh Allah Ta'ala dengan mukjizat ya, dan tentunya yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu rahasianya nih. Selain Allah menyebutkan manfaat-manfaat dari buah tin, buah zaitun, keutamaan Bukit Tursina, dan juga keutamaan negeri Mekah, di balik itu ada nabi-nabi yang diutus dari tempat-tempat itu. Nih, Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nih, sekali lagi ini sumpah
Kemudian beritanya yang ditekankan ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang dikenal dengan, kalau dalam istilah susunan sumpah, inilah jawabannya, inilah intinya, inilah berita yang ditekankan benar-benar, perhatikan benar-benar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sesempurna mungkin, yang paling sempurna, yang seimbang, tidak ada cacat. Ya, mungkin kalau kita lihat di surat Al-Mulk nih, ada yang hafal? Ya, kita diminta untuk melihat langit. Apakah di langit itu ada cacat? Ada langit yang retak nih? Wonten? Ya, tidak ada. Ada langit yang bocor? Ya, kelihatan itu enggak ada. Ya, makanya ini harus kita renungkan, yaitu dalam-dalam, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat dari ciptaan Allah itu tafawut, sesuatu yang enggak seimbang, cacat. Ya, farji'il basar, bahkan ulangi lagi, lihat lagi langit berkali-kali. Ya, sampai engkau bosan, enggak akan pernah mendapati langit itu cacat, langit itu ya retak, ya kecuali nanti pada hari kiamat. Ya, makanya di sini manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, tamul khalqi, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ai tamul khulq, ya tamul khalqi, penciptaan yang sempurna. Kemudian anggota tubuh yang mutanasib, anggota tubuh yang seimbang, tangan dua, kaki dua, apalagi mata dua, telinga dua, hidung satu, lubangnya dua, ya, mulut, gigi, ya, kepala, rambut, organ bawah, atas, semuanya ini seimbang. Gini apa mboten? Ini harus kita kalau melihat pada diri kita, masya Allah, ya siapa yang menggerakkan ini, yang ya sepertinya otomatis, padahal itu Allah semuanya. Ya, maka di sini demikian juga seimbang, tidak ada cacat. Bahkan Allah sediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita lahir dan batin. Belum lagi kalau kita lihat organ dalam, tentunya mungkin panjenengan ada yang mengerti ya tentang ilmu kesehatan ya tubuh, ya, bagaimana darah itu mengalir, bagaimana sari-sari makanan itu diproses, kemudian menjadi darah, menjadi energi. Ya, ini keutamaan yang sangat besar. Nih, bahkan Allah juga ciptakan yang utama dari itu, yaitu fitrah. Fitrah kita adalah di atas Islam. Sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu di atas fitrah. Ini yang lebih penting. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat ini, pasti kita akan mengikuti fitrah kita. Kemana fitrah kita? Ya, ke Islam, ke tauhid. Ya, maka wajib bagi kita mensyukuri nikmat lahir batin dari lahir, ya tubuh kita semuanya sempurna, ya tidak ada cacatnya, ya kemudian juga semua nikmat-nikmat tadi, ya apalagi nikmat banyak nih, nikmat organ-organ tertentu. Setiap organ kalau kita hitung nikmatnya, tangan misalnya nih, bisa apa dengan tangan? Banyak. Dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan lidah, kita bisa makan ini, bisa ngecap. Ya, coba kalau nikmat itu dihilangkan, kalau pas lagi sakit semuanya puait. Ya, atau ininya ada yang error ya, misalnya naudzubillah, makan sedikit muntah, ya, ya, atau pencernaan tidak lancar, atau jantung tadi ya tidak normal, darah tidak normal, belum lagi kolesterol, ya asam urat. Ini momok ya bagi orang yang sudah berumur ya. Dan juga nikmat-nikmat yang lain, maka harus kita syukuri benar-benar. Makanya di surat At-Taghabun tadi, yaitu Allah menciptakan manusia, membentuk rupanya dengan sebaik-baik bentuk. Namun jangan lupa, wa ilaihil masir, kelak kalian akan kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya ini harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sibuk dengan billahwi wal la'ab. Yang dikatakan, jangan sampai kita malah menyibukkan diri dengan main-main, bercanda, bergurau. Maksudnya adalah hal-hal di luar ibadah, hal-hal di luar
ya ketaatan kepada Allah, malah kita gunakan maksiat, waliyadzubillah. Ya, waqad radu li anfusihim bi asfalil umur wasifsafil akhlak. Ada sebagian manusia yang menggunakan nikmat tadi untuk main-main, bercanda, ya, bahkan untuk akhlak-akhlak yang buruk, untuk perbuatan-perbuatan hina, ya, mulai dari kesyirikan yang paling besar, kekufuran, ya, kemaksiatan, kefasikan dan seterusnya. Nah, makanya di sini diingatkan, ya, nikmat yang sangat besar sangat digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ditekankan lagi, kalau tidak digunakan untuk mensyukuri nikmat dengan ibadah, tsumma radadnahu asfala safilin. Kelak kami akan kembalikan manusia itu ke asfala safilin, ke tempat yang paling hina. Ya, namun kalau kita lihat tafsir nih, ada yang menafsirkan akan kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling hina, yaitu ke masa tua. Nih, ada yang mengingkari masa tua, ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, ya, semuanya akan mengalami masa tua. Ada yang menghindar dari masa tua, saya nggak mau tua, saya inginnya muda terus. Ya, mau menipu kayak apapun dengan operasi plastik, nggak akan bisa dibohongi. Ya. Jadi semuanya nanti akan kembali dalam keadaan tua, al-haram, dalam keadaan umur yang paling rendah, ya, semuanya berkurang. Makanya banyak perumpamaan manusia itu awalnya seperti bulan sabit, kemudian berkembang jadi bulan purnama penuh, kemudian nanti kembali lagi hilang. Ya, itulah manusia. Gak akan ada yang jadi bulan purnama terus. Saya pengennya cantik terus, tampan terus, gagah terus, ya, ini terus nggak mungkin. Pasti akan lemah. Nah, di sini disebutkan summa radadnahu asfala safilin, semuanya nanti manusia akan yad'uf, akan lemah tubuhnya, penglihatannya, pendengarannya, ya, akan lemah semuanya, akalnya berkurang, ya. Namun di sini bagi orang yang tidak menggunakan nikmat-nikmat tadi, sudah di dunia nanti bakalnya lemah, bakalnya berkurang, dia tidak bisa memanfaatkan tubuhnya dan tidak bisa kembali kepada fitrahnya. Jadi semakin rugi di akhirat pun rugi lagi. Ya, makanya kembalinya ke asfala safilin, ke neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ya, namun bagi orang yang beriman, ya, dia mengalami masa lemah, masa sakit, ya, masa turun kesehatan. Namun dia punya harapan di akhirat kembali lagi seperti, ya, muda kembali dalam umur antara 33 tahun, umur yang paling, ya, kuat-kuatnya. Kalau cantik paling cantik-cantiknya, kalau tampan paling tampannya, ya, kalau gagah segagah-gagahnya, ya. Itulah umur yang paling sempurna, ya, sebagai ahli surga. Ini makanya akan kembali dan akan menikmati dengan nikmat-nikmat yang Allah janjikan. Kenapa? Amal solehnya di dunia. Namun bagi orang yang tidak menggunakannya dengan iman dan amal soleh, ya, sudah di dunia mengalami lemah, ya, sakit, ya, meskipun dia menikmati, ya, tapi itu semuanya adalah ujian. Namun di akhirat dia tidak bisa kembali lagi menikmati, ya, maka rugi dua-duanya. Adapun orang yang beriman, meskipun dikembalikan ke tempat yang tadi lemah kembali, namun dia punya harapan, yaitu iman dan amal solehnya yang diberikan, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, yang dikatakan dalam ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang yang beriman, ya, meskipun di dunia mengalami masa tua, ya, masa lemah, masa pikun, dan masa lemah akal, ya, namun dia tidak gunakan untuk maksiat, maka dia akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, terus mengalir, ya, sampai, ya, akhiratnya. Ya, maka di sini orang yang beriman kepada Allah kemudian beramal soleh, ya, tentunya di sini harus kita bahas, ya, iman dengan sebenar-benarnya iman. Kalau kita belajar iman ada berapa nih? 6, bukan 10. Ya, iman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, ya, kepada takdir, kepada hari akhir, ya, semuanya itu kita pelajari dengan sebenar-benarnya. Ya, iman kepada Allah ada tauhid, rububiyah,
uluhiyah, ya asma wa sifat. Kita mengimani wujud Allah, ya kita mengimani rububiyah Allah, ya kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas murni. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya, ya Allah menciptakan malaikat dengan nama-nama yang diketahui dan juga tidak diketahui. Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya masing-masing, seperti yang pernah kita bahas, yaitu wan-nazi'ati gharqa. Itu adalah tugas, yang adalah tugas-tugas malaikat. Ya, demikian juga kitab-kitab Allah, ya ada Taurat, Injil, Zabur, dan yang paling mulia sebagai penutup sempurna adalah Al-Quran yang kita pelajari. Demikian juga iman kepada para rasul, ada yang diketahui 25, ya yang tidak diketahui jumlahnya lebih dari itu, dan yang paling mulia adalah ulul azmi, dan yang paling mulia dari ulul azmi adalah dua nabi, Khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, dan yang paling mulia lagi adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagai ya pembuka kunci surga, pembuka pintu surga, yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini kita harus belajar lagi, dan iman kepada hari akhir yang perjalanan sangat panjang. Ya, jangan dikira dunia setelah mati meninggal selesai, tidak. Kita harus iman ada perjalanan yang lebih panjang dari sekedar dunia yang mungkin hanya 60-70 tahun atau lebih, ya ada kehidupan yang lebih panjang lagi, ya dengan iman yang sebenarnya dan juga dengan amal soleh. Ya, kapan dikatakan amal itu amal soleh? Kalau terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan juga ittiba'ur rasul. Ittiba artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seikhlas apapun, namun kalau itu amalannya tidak sesuai contoh, tidak sesuai sunnah, ya nggak akan diterima, mardud, lam yukbal. Demikian juga senyunah apapun, pokoknya amal solehnya sudah nyunah, ya nyunah, benar-benar nyunah ya. Tapi niatnya buruk, niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin dapat pujian, ya nggak akan diterima. Jadi tidak akan disebut amal soleh, ya sampai dia ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalilnya sangat banyak, diantaranya di surat Al-Kahfi yang sering kita baca di ayat paling akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan. Apa itu amal soleh? Ya, amal soleh adalah ma yuwafiqus syariah. Amal soleh adalah yang sesuai dengan syariat. Syariat siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Gak boleh membuat-buat ibadah baru, tata cara baru, karena semuanya sudah dijelaskan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan juga janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan apapun. Ya, dua syarat inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu hadzani, yaitu ruknal amal al-mutaqabbal. Dua inilah yang disebut dengan dua rukun amal itu diterima. Ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, jadi jangan lupa nih, yang disebut iman dan amal soleh, iman dengan sebenarnya iman, dan amal soleh yang memenuhi dua syarat tadi. Nih, dan juga diiringi dengan tentunya akhlak-akhlak yang baik, ya akhlak-akhlak yang terpuji, ya dengan kebaikan hablum minallah dan hablum minan nas. Dan juga amalan yang wajib dan amalan yang sunnah yang dianjurkan, semuanya kita kerjakan. Ya, maka balasannya adalah falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan berikan nanti tempat-tempat yang mulia di surganya dan pahala yang tidak terputus-putus. Bayangkan nih, dapat rezeki uang ini, kalau kita gambarkan uang gak pernah habis rekeningnya, ada terus, ada terus, ada terus. Ya, kalau kita lihat di rekening kadang habis karena kita pakai terus. Ya, tapi ini gak pernah habis pahalanya, Masya Allah. Ya, itulah rahmat Allah yang luas. Makanya kalau bukan dengan rahmat Allah, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan masuk surga. Ya, jadi mendapatkan kenikmatan yang berlimpah ruah, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, ya nikmat yang senikmat-nikmatnya itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Gak akan mengalami masa tua kembali, selalu muda. Gak akan pernah mengalami masa lemah, selalu sehat, kuat. Ya, demi juga kalau itu nikmat senikmat-nikmatnya. Ya, itulah kenikmatan surga. Seperti dalam hadis, nikmat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at
wala khatara fi qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit sedikit pun di hati manusia. Nggih. Lanjut nggih. Masih jam 9 nih. Belum jam 11 insyaallah. Nggih. Fama yukadzibuka ba'du biddin ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ya, kemudian ya illal ladzina amanu wa 'amilus solihati ya falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, ini maksudnya adalah apa yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan wahai manusia? Ya, apa sih yang menyebabkan engkau itu enggak mau percaya tentang hari akhir? Nikmat sudah diberikan, akal diberikan, penglihatan diberikan, petunjuk sudah Allah sediakan. Sudah disediakan mana jalan selamat, mana jalan kecelakaan. Ya, jalan baik dan jalan yang buruk, hidayah, sesat, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah sudah dijelaskan. Nikmat apalagi banyak. Ya, kenapa? Apa yang menggiringmu, mendorongmu sehingga mendustakan? Setelah itu, setelah diberi nikmat tadi, setelah dijelaskan semuanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kenapa mendustakan hari pembalasan? Ini pertanyaan yang yaitu mencela. Ya, pertanyaan bukan pertanyaan butuh jawaban, tapi pertanyaan mencela. Ya, makanya sungguh engkau telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah. Ya, ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah, semuanya engkau melihat nikmat-nikmat Allah. Kenapa engkau kufur setelah itu? Ya, kenapa engkau munafik setelah itu? Kenapa engkau menjadi musyrik setelah itu? Ya, bahkan kenapa engkau bermaksiat setelah itu? Apa yang menyebabkan? Ya, seperti dalam ayat yang lain kalau kita lihat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau itu gharraka bi rabbikal karim, menentang, berdusta ya dengan Allah yang Maha Mulia. Ya, padahal di sini sekali lagi nikmat-nikmat Allah sudah Allah paparkan semuanya. Jangan kufur, tapi kalian manusia malah kufur. Ini peringatan, jangan kita mengikuti orang kafir yang sudah disebutkan semua nikmat, bahkan dalam surat Ar-Rahman diulang-ulang ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, berulang. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Ya. Kemudian ditutup alisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Artinya apa? Allah memiliki sifat hikmah. Allah memiliki nama Al-Hakim, adil. Ya, Allah tidak disifati dengan zulm, kezaliman. Semua yang Allah ciptakan pasti bermanfaat. Semua yang Allah ciptakan pasti Allah berikan petunjuknya, seperti yang sudah kita bahas di surat Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan dan menyempurnakannya. Allah yang menciptakan dan menentukan kadar-kadarnya. Ya, ini kan sesuatu yang sempurna, paripurna. Bahkan Allah tidaklah disifati dengan penciptaan yang sia-sia, terutama menciptakan manusia. Apakah menciptakan manusia itu seperti di surat Al-Qiyamah yang diingatkan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia itu ditinggalkan, diciptakan kemudian dijarno begitu saja? Ini bahasa Jermannya ya. Dijarno begitu saja? Tidak. Ya, Allah dengan hikmahnya pasti menciptakan, dikasih perintah, dikasih larangan, dikasih petunjuk. Ini jalan benar, ini jalan salah. Ini ahlu surga, ini ahlu neraka. Silakan pilih. Ya, tidak dibiarkan tanpa perintah dan tanpa larangan, tanpa pahala dan tanpa dosa. Ya, makanya ini di antara hikmah Allah. Kalau Allah tidak hikmah, ya seperti yang tadi kita sebutkan, maka yang jahat semakin jahat. Ya, dia akan merampas, membunuh, ya menindas. Kenapa? Santai-santai aja. Ya, nggak ada hari pembalasan. Ya, ini bukan hikmah Allah. Demikian juga, ya Allah menciptakan semua nikmat-nikmat tadi, marhalah tahapan-tahapan penciptaan manusia mulai dari janin, ya kemudian lahir, ya kemudian anak-anak, dewasa,
dewasa, kemudian tua, kemudian kembali lagi ke tanah, kemudian dibangkitkan lagi. Ya, Allah menciptakan di situ pahala dan dosa, surga dan neraka dan seterusnya. Maka alisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adil, ya, maha adil dan yang seadil-adilnya? Ya, maka disinilah tugas kita sekali lagi. Apa faedah dari ayat-ayat ini yang kita baca? Di antaranya seperti yang kita sebutkan dari tafsir yang lain, dari Aisarut Tafasir li Syekh Al-Jazairi, beliau mengatakan di antara faedah ayat ini adalah yang pertama, manfaat dari buah-buah yang tadi disebutkan, buah tin, buah zaitun, yang di situ Allah menciptakannya dengan segala kenikmatannya, dengan segala manfaatnya yang begitu banyak. Demikian juga keutamaan negeri Makkah yang aman, ya, tentram, sentosa, di sini barokah semuanya. Ya, demikian juga keutamaan manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk yang sesempurna mungkin, nggak ada cacat. Demikian juga keutamaan orang muslim yang apa tadi, yang beriman dan beramal soleh, meskipun umurnya panjang nanti juga bakalnya lemah, bakalnya sakit, bakalnya berkurang, namun nanti Allah akan kembalikan ke tempat yang mulia. Berbeda dengan orang yang kafir, ya, sudah dia menikmati dunia, nanti juga bakalnya mati, namun ya di akhirat ya tidak mendapatkan kenikmatan lagi. Kenapa? Dikembalikan ke asfala safilin, ke tempat yang paling hina. Wal'iyadzubillah. Ya, demikian juga di sini, ya, manfaat-manfaat yang lainnya yang begitu banyak. Di antaranya mungkin kita sebutkan ya, ini adalah dalil wajibnya taat kepada Allah, beriman kepadanya, ya, dan larangan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ada yaumul jaza, ada yaumuddin, ada yaumul hisab. Ini yang penting nih. Jadi jangan sampai kita mengingkari hari pembalasan, hari kebangkitan, hari ditimbang semua amalan, hari yang dimasukkan manusia ke dalam dua golongan, ya, imma ahlul jannah, imma ahlun nar. Inilah beberapa poin-poin, ya, faedah-faedah dari ayat yang kita sebutkan tadi, ya, baik itu secara umum atau secara detail, ya, semoga bermanfaat. Nggih, sampun niki. Nggih, mboten ngantuk nggih. Ya, tadi yang kita janjikan, kalau kita mengimani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus kenapa Allah menciptakan, kadang kita dapati ada yang manusia itu tidak jangkep. Ngapunten nggih, tidak jangkep. Ini tidak sempurna. Baik fisiknya, baik otaknya, ya, baik itu mentalnya atau apapun, kadang kita dapati lahir sudah buta, lahir sudah tuli, lahir sudah cacat, bahkan lahir sudah tidak sempurna organ tubuhnya. Nah, terus kenapa ini? Tadi dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Juga di akhir ayat alisallahu bi ahkamil hakimin. Terus kenapa ada itu? Nih, berarti ini kita sebutkan nih. Jadi yang pertama, semuanya itu Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan ciptaan Allah pasti bermanfaat, pasti berguna. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Bahkan Allah menciptakan iblis sekalipun, ada manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya nih? Sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah melihat mana hamba-hamba yang jujur, yang iman, yang bertauhid, mana hamba-hambanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau seandainya Allah tidak menciptakan iblis, Nabi Adam tetap di surga sana, nggak turun ke bumi ini, nggak ada kita semuanya. Ya, makanya ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menciptakan itu buruk murni, nggak ada manfaatnya. Berbeda dengan manusia, kadang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu nggak berguna, buang. Ya, kalau Allah tidak. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan manfaatnya. Ada yang mengetahuinya, ada yang tidak. Nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan, tidak disifatkan, yaitu sifat zalim. Ya, Allah tidak menciptakan manusia atau menciptakan makhluknya dengan kezaliman. Ya, contoh misalnya menurut akal kita, ya, Allah menciptakan manusia kemudian digiring ke surga, digiring ke neraka.
Wah, nggak adil ini. Iya, adil apa mboten? Ya. Nah, ini kalau menurut akal kita yang sempit seolah tidak adil, padahal ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebab dan akibatnya. Kenapa dimasukkan dalam surga? Karena dia mengambil sebab. Karena dia beriman dan beramal soleh, sehingga dimasukkan ke dalam surga. Ada yang Allah ciptakan kemudian dimasukkan ke dalam neraka karena dia mengambil sebab-sebab masuk ke dalam neraka, amalan-amalan ahli neraka. Jadi Allah adil. Ya, jadi Allah tidak zalim sedikit pun. Kemudian kenapa kok ada manusia yang cacat? Nah, tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sebagai ujian. Ujian bagi yang diciptakan dalam kondisi tersebut ya. Ya, meskipun dalam kondisi yang cacat, Allah kadang melebihkan dia dari yang lain, yang dari yang normal. Yang bisa kita dapati, ada yang cacat tapi punya kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang normal. Bahkan ada yang gak punya kaki, gak punya tangan, bisa nyetir mobil. Mungkin ya. Ada yang bisa berenang. Pernah lihat ya? Gak punya tangan, gak punya kaki, tapi bisa jadi mentor. Ya, jadi ngasih motivasi orang. Sedangkan kita yang lengkap sempurna ini, jangankan motivasi orang, motivasi diri sendiri aja KO ya. Ya ini, jadi Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Demi juga orang yang diuji tadi dengan kekurangan, ya, jika dia sabar maka Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat yaumul qiyamah. Demi juga kita yang sehat walafiat sempurna ini, ketika melihat yang seperti itu, maka apa tugas kita? Kewajiban kita bersyukur, sehingga kita bisa menikmati, oh ini nikmatnya. Ya, oh begini rasanya nikmat Allah, sehingga kita bersyukur. Ya, agar kita merasakan nikmat dan kita bersyukur. Jadi kita yang sempurna, yang sehat tanpa kekurangan, bersyukurlah. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, demikian juga berdoalah. Ya, ada doa dari Nabi SAW yang hadisnya hasan. Man ra'a mubtalan, siapa yang melihat orang yang diuji, maka hendaklah dia berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, nanti bisa dilihat ya, doa ketika melihat orang yang ditimpa musibah, diuji dengan kekurangan, diuji dengan cacat tadi. Ya, alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesempurnaan ya kepadaku. Mimma btalaka bih, daripada orang-orang yang engkau uji. Ya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau melebihkan aku ya di antara hamba-Hamba-Mu yang engkau berikan nikmat. Ya, maka siapa yang membaca ini, dia tidak akan ditimpa dengan ujian yang dia lihat. Ya, misalnya dia diuji, melihat orang diuji, melihat orang kena musibah, kemudian membaca doa ini, insya Allah Allah tidak akan menguji dengan ya ujian seperti itu. Kadang kita cuma bilang ya, alhamdulillah ya, atau naudzubillah min dzalik, mungkin kita ya. Ya, kita mungkin mendoakan semoga si fulan dapat yaitu ketabahan atau kemudahan urusan, dan kita berlindung dari hal itu. Ya, menurut bahasa kita. Jadi dan yang terakhir adalah seperti di surat Al-Anbiya, Allah itu tidak ditanya. Ya, Allah itu tidak ditanya, namun siapa yang kelak akan ditanya? Manusia. Ya, yaitu Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan ditanya apa yang Allah berbuat. Kenapa? Semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah, mengandung manfaat, seadil-adilnya, tidak ada cacat, kekurangan. Meskipun kita melihat dari akal yang sempit itu ada keburukan, ada cacat, namun semuanya seperti yang kita sebutkan di surat sebelumnya, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Semuanya itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kemudahannya. Jadi seperti itulah kalau kita dapati Allah menciptakan kaya, ada yang miskin, ada yang tua, ada yang muda, ada yang pintar, ada yang mungkin nggak pintar, ya. Itu semuanya ada hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga
Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita ya untuk terus beriman, beramal soleh dan istiqomah di atasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya yaitu di tempatnya yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan, yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Kita akhiri, pangapunten jika ada salahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.